Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Okey guys, dikatakan Ustaz Dery Sulaiman menyatakan idea untuk menampung pengungsi Rohingya di Aceh. Dan apakah Ustaz sudah berfikir panjang untuk membantu warga Rohingya ini? Itu soalan saya ya. Jadi guys, apa yang Ustaz ini mahu lakukan untuk para Rohingya itu, jika kita fikirkan ada positifnya juga. Dan mungkin dia seorang Ustaz akan mungkin dapat mendidik para Rohingya ini menjadi warga yang lebih bersyukur serta boleh mengajar mereka mendalami tentang agama Islam lebih mendalam lagi. Tetapi jika kita lihat di sisi lain, dan ini dari pengalaman kami warga negara Malaysia sendiri, lihat apa yang sudah warga Rohingya lakukan di Malaysia. Mereka sudah berani meminta hak mereka dan mereka sudah berani minta tanah. Malah anak-anak serta ibu-ibu Rohingya ramai yang kita lihat ya meminta sedekah di kota-kota, di Kuala Lumpur atau di persimpangan lampu isyarat ataupun di traffic light. Dan ada yang sampai anak kecil Rohingya guys sampai berani memarahi pemandu jika tidak dikasih uang. Dan ada juga guys warga Rohingya sampai berani untuk membuka sekolah haram untuk anak-anak warga Rohingya serta berani membuka toko haram di Malaysia ini. Dan itulah yang sudah terjadi di Malaysia guys. Jadi saya juga bertanya, adakah Ustaz itu mahukan Aceh ataupun Indonesia mahu jadi seperti yang sudah terjadi di Malaysia ini? Jadi guys, dari video yang kita mahu reactionkan, ada sedikit komentar dari netizen tentang video ini. Yang pertama dari iaitu Gunarto Magetan, katanya, Pak Ustaz Dery, saya kira kamu lebih faham dari saya siapa urutan yang harus diberikan sedekah. Pertama ibumu, terus orang tuamu, terus keluargamu, terus saudaramu, terus tetanggamu, terus orang-orang sekampung, sedesa, sekacamatan, sekabupaten, seprovinsi, senegara denganmu, baru tetangga negaramu. Tolong sebagai ustaz beri contoh kepada kami yang kurang begitu faham terhadap penerapan ajaran agama Islam. Itu adalah komentar yang pertama guys. Jadi kita terus ke komentar yang kedua, iaitu daripada Roshid Dimjati 8148. Katanya di sini, semoga Ustaz Dery otaknya berjalan waras dan cerdas. Dan untuk Ustaz Dery, saya ingatkan saudaraku Ustaz Dery, kalau berani bicara agama, tolong dibarengi ilmu supaya tak terlihat malu-maluin begitu. Itu komentar daripada netizen yang kedua guys. Jadi kita terus pula daripada komentar yang ketiga, iaitu daripada Ari Asyari 5491. Katanya, saya mendukung rakyat Indonesia yang menolak pengungsi Rohingya di Indonesia. Jadi guys, itulah tadi di antara komentar daripada netizen dari video yang kita mahu reactionkan. Tetapi bukan daripada saya sendiri guys. Itu adalah komen daripada komentar iaitu netizen Indonesia. Jadi guys, tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, sebelum kita reaction videonya, jangan lupa subscribe untuk channel Video Informasi dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya seperti biasa, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Ternyata ada ide juga, sebaiknya di rumah Ustaz saja. Oke, kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ya insya Allah, saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di SAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana. Tolong benar-benar ya, kalau memang bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lapang. Warga Indonesia yang tolak Rohingya bereaksi atas ucapan Ustaz Dery Sulaiman, di mana dalam videonya dia setuju Rohingya diberikan pulau dan diberi pekerjaan. Bahkan dia siap menampung pengungsi Rohingya di pesantrennya. Banyak warga... Sebentar guys, sebentar ya. Saya tidak tahu apa sebabnya Ustaz Dery ini mahu memberi tempat untuk warga Rohingya di Indonesia ya. Tetapi kalau kita lihat, mayoritasnya rakyat Indonesia memang tidak setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Dery ini. Dan bagi saya, adakah Ustaz ini sudah fikir panjang apa yang dia mahu lakukan? Kita tidak tahu ya. Mungkin sebab apa, kalau benarlah dia mahukan rakyat Rohingya itu di tempatnya, di pesantrennya, mungkin ada di sudut positif. Kalau saya lihat di situ ada bagusnya, mungkin dia boleh mengajar iaitu warga-warga Rohingya ini lebih dalam lagi ilmu agama Islam
dan lebih lagi untuk melembutkan hati-hati mereka yang warga Rohingya itu. Tetapi ya, kalau di Malaysia ini saya lihat memang susah guys, warga Rohingya ini mahu dilenturkan hati mereka ini. Mereka ini sudah kayak kalau kita lihat ya, hati mereka itu keras ya. Sudah dikasih hati, mahu jantung. Lebih kurang begitulah sifat mereka ini. Mereka ini orang yang tidak tahu bagaimana. Yang saya lihat di Malaysia ini, mereka ini tidak tahu berterima kasih sebenarnya. Lebih kurang begitulah yang saya lihatnya. Jadi kita lanjut ya, apa yang dikatakan oleh Ustaz Dery ini ya. Ada yang protes. Ini bukan hanya alasan kasihan melihat orang seiman atau bawa agama dalam kasus ini. Sebentar kita ulang sedikit lagi daripada tadi. Dalam videonya, dia setuju Rohingya diberikan pulau dan diberi pekerjaan. Bahkan dia siap menampung pengungsi Rohingya di pesantrennya. Banyak warga yang protes. Ini bukan hanya alasan kasihan melihat orang seiman atau bawa agama dalam kasus ini. Ini berbeda, mereka sengaja dikirim ke Indonesia atas perdagangan manusia. Mereka bukan pengungsi. Mereka imigran gelap selayaknya mereka dipulangkan ke negara nenek moyang mereka, Bangladesh. Banyak warga Indonesia yang geram dengan ucapan Ustadz Dery Sulaiman ini. Memang Assalamualaikum Ustadz, izin saya stitch videonya. Alhamdulillah saya sudah melihat video Ustadz itu dengan full, sehingga saya sangat berterima kasih karena dari Ustadz lah saya menemukan banyak pencerahan dan jalan keluar serta solusi untuk masalah ini. Saya sangat salut dengan Ustadz yang mengatakan bahwasanya Ustadz sangat hafal karakter orang Bangladesh yang sangat welcome, yang sangat menerima tamu, sehingga kita tidak perlu lagi ada rasa khawatir mengembalikan orang Rohingya ke sana. Karena tidak mungkin kita bilang kembalikan ke negaramu, karena mereka tidak punya negara, bahkan di sana mereka dibantai. Nah, oleh karena itu Ustadz telah memberikan kami gambaran yang sangat baik tentang Bangladesh, sehingga kami tidak perlu lagi merasa sayanglah mereka terluntang untuk enggak. Ada negara yang sayang kepada mereka, yang serumpun dengan mereka, yang sesuai dengan mereka, yang mana di sana juga mereka bisa hidup normal, mereka bisa sekolah, bisa bekerja. Itulah tempat yang sangat tepat untuk mereka, Ustadz. Kalau seandainya mereka dikasih pulau, mau ngapain dia di situ, Ustadz? Apakah dia bisa kerja? Apakah dia bisa sekolah? Siapa gurunya? Bahasa apa yang dipakai? Saya khawatirnya nanti akan menjadi suku Rohingya akan menjadi salah satu suku yang ada di Indonesia tertulis dalam buku ini. RPUL. Benar juga ya. SD kita kan sampai sekarang masih dipakai. Jangan sampai ya kita tidak usah menambah lagi. Suku di Indonesia ini saja sudah sangat banyak dan kadang ada konflik-konfliknya. Oleh karena itu kita kurang-kurangilah kerjaan kita sedikit ya. Oleh karena itu lagi nih saya bilang, apa solusi yang terbaik? Saya rasa Ustadz bisa sangat baik menjadi guide untuk kita kembalikan mereka ke Bangladesh. Karena Ustadz sudah sangat tahu bagaimana lokasi Bangladesh dan semuanya. Kalau Ustadz bilang Ustadz sangat paham tentang orang Bangladesh, maka saya pun sangat paham tentang orang Rohingya. Sebentar guys. Tapi Rohingya ini bukan orang Bangladesh kan? Mereka ini adalah manusia yang tiada negara. Sedangkan di Bangladesh pun mereka bukannya warga negara Bangladesh, dan mereka hanya menumpang juga di sana ya, dan mereka diberi tempat tinggal ya, tetapi mereka yang lari pergi ke Malaysia, pergi ke Indonesia. Saya tidak tahu kerana apa mereka lari daripada Bangladesh itu, sedangkan kita lihat di Myanmar pun mereka tidak bisa diterima sebagai rakyat Myanmar ya, dan mereka diusir, dibantai ya. Kalau di Malaysia ni guys, bukan setakat mereka minta nasi dengan kita, malahan kita sudah kasih mereka kerja. Kalau kita lihat di lampu-lampu merah yang ada, tahu kalau di Indonesia saya cakap apa, lampu isyarat merah itu tempat mobil-mobil kereta-kereta itu berhenti ya. Di situ kan kalau kita lihat ada ramai juga mereka meminta sedekah ya. Kalau di kota-kota itu ramai ibu-ibu dan mereka membawa baby, anak kecil meminta sedekah di kota-kota Kuala Lumpur guys. Dan ada setengah-setengah tu anak-anak Rohingya ini yang umur sekitar saya lihat dalam 5 tahun ke 6 tahun ke hingga 7-8 tahun lah. Jika mereka meminta sedekah itu, jika tidak dikasih uang guys, mereka sampai berani untuk memarahi kita yang tidak memberi uang kepada mereka. Bayangkan guys, sampai begitu. Dia minta uang tapi kita tidak kasih, dia memarahi kita. Adakah patut? Tidak patut kan? Jadi itulah yang terjadinya di Malaysia ini. Jangan sampai di Indonesia pun terjadi seperti itu ya. Kalau Ustaz bilang juga apa ya, nggak usah takut, mereka bukan mengambil tanah kalian. Belum. Nah itulah kita waspada dari sekarang. Bukan kami fitnah, bukan kami suzon, tapi itulah yang terjadi sekarang Ustaz dengan negara tetangga kita Malaysia. Setelah jumlah mereka ramai, mereka minta tanah, mereka minta tempat, mereka minta sesuatu yang nanti kita tak sanggup handle. Ustaz, kalau kita terima mereka akan terjadi kesenjangan sosial di mana masyarakat kita pun sangat miskin Ustaz, masih banyak miskin.
Nah, kalau seandainya kita terima mereka tuh kan nanti kita taruh dalam pulau, kerja nggak bisa apa-apa, nggak bisa, terus apa? Masih kita supply, kita kasih makan 4 sehat 5 sempurna. Mantap kali lah Ustaz. Saudara-saudara kita aja masih banyak yang nggak makan, miskin. Betul. Nggak. Sebentar guys ya. Seperti yang kata komentar tadi daripada kakak ni ya. Memang betul pun guys ya. Dan kita dengar komentar yang saya baca daripada awal video tadi pun. Sedangkan Nabi pun memesan pada kita sebelum menolong orang lain yang jauh daripada kita, harusnya kita tolong adik-beradik kita dulu, mak bapak kita dulu ya, tetangga kita, barulah kita untuk menolong orang yang lebih jauh daripada kita. Sedangkan kalau kita tolong orang yang lebih jauh daripada kita, sedangkan adik-beradik kita dan keluarga kita sendiri pun masih kelaparan, itu adalah salah ya guys ya. Itu yang saya pernah baca lah ya, yang saya pernah dengar daripada kata-kata ustaz-ustaz yang saya pernah dengar lah ya. Jadi ustaz ni pun harus faham juga ya, apa nama ustaz ni, Ustaz Dery ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia pun masih ramai lagi rakyat-rakyat yang susah, rakyat-rakyat yang miskin ya. Harusnya ditolong yang itu dulu, bukannya ditolong orang yang pendatang itu. Itulah sepatutnya. Kalau ustaz ni tahu bagaimana di Malaysia ini, kalau kita lihat ya, di Malaysia ini seperti kata oleh mbaknya ni tadi, mereka ini sudah sampai minta tanah di Malaysia. Di Selayang tu, di Selayang Selangor itu mereka minta tanah hak mereka di Selangor Selayang itu untuk menjadi tempat mereka guys. Dan bukan itu saja guys, baru-baru ini viral lagi di Malaysia, mereka membuka sekolah haram. Sekolah mereka buka untuk warga Rohingya, anak-anak Rohingya. Bayangkan guys, sekolah mereka berani buka sekolah haram tanpa meminta izin daripada pemerintah. Sampai begitu sekali. Sekarang ini sedang viral di Malaysia perkara itu guys. Okey, kita lanjut lagi. Apa yang dikata mbak ni ya? Tadi kita lihat. Ulang sikit. Bisa apa-apa, nggak bisa, terus apa? Masih kita supply, kita kasih makan 4 sehat 5 sempurna. Mantap kali lah Ustaz. Saudara-saudara kita aja masih banyak yang nggak makan, miskin. Benar. Nggak sedih kita lihat. Sedih. Orang kita sendiri masih banyak terbengkalai. Mereka tuh kita supply dengan makan ayam goreng. Kalau Ustaz bilang, jangan kalian suuzon, itu mereka bawa makanan. Ustaz, saya udah tiap hari tengok yang kayak gitu. Bukan suuzon Ustaz, tiap hari saya tengok tuh. Pagi, siang, sore, malam mereka buang makanan. Bukan satu orang saja, banyak. Ustaz, saya takut fitnah kan, saya tak fitnah. Sebab kakak ni menyaksikan sendiri bagaimana warga Rohingya itu yang dikasih makanan oleh warga Aceh, dibuang mereka makanan itu guys. Itulah, mereka ini tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih ya guys ya. Itu yang kita sangat-sangat sedihkan ya. Okey, kita lanjut. Saja banyak. Ustaz, saya takut fitnah kan, saya tak fitnah. Sebab saya bergaul dengan mereka bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun. Oh, dah 2 tahun. Ustaz, saya tahu orang tu. Ustaz tahu Bangladesh, saya tahu mereka. Nah, cukup baiklah. Ini kita kombinasikan pengetahuan kita berdua supaya lebih bijak kita tangani untuk negara kita sendiri. Betul. Caranya ya begitu. Kalau nanti mereka terdampar lagi ke Aceh. Sebentar kita baca sedikit guys ya. Ada ni. Bangladesh resminya Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat utara dan timur Myanmar di tenggara serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India. Bangladesh sebenarnya adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat guys. Itu yang kita tahu ya, Bangladesh ini. Kita sendiri. Caranya ya begitu. Kalau nanti mereka terdampar lagi ke Aceh, kita sambut, kita sayangilah mereka sesama manusia kan. Terus apalagi kita beri makan. Kan pastilah mereka tuh udah sangat tersiksa perjalanan jauh, walaupun kita ada jumpa lihat video tuh ternyata mereka punya stok beras berkarung-karung. Anggaplah kita tak tengok ya, anggaplah mereka lapar, kita kasih makan, setelah makan kita kasih bekal makanan, kita naikkan balik ke dalam perahu mereka pulang. Hantarkan mereka, bila perlu hantarkan mereka balik ke Bangladesh. Supaya apa? Supaya orang Bangladesh nanti lihat, wah, orang-orang kami dihantar pulang lagi dengan orang Indonesia. Ternyata mereka tidak diterima di Indonesia. Jadi jangan sampai lagi kita ada pikiran mau ke negara itu, ternyata kita tidak diterima di sana. Itu guys, sebentar ya. Kalau kita lihat pada logiknya guys ya, daripada yang saya lihat lah, mereka datang dengan kapal yang sangat buruk ya. Kalau kita lihat, lepas itu satu kapal itu sampai ratusan ya. Kapal tu kecil tapi ratusan orang ya. Saya fikir itu adalah seperti sandiwara saja, seperti sinetron saja, lakonan saja. Masakan ribuan kilometer mereka bisa menaiki kapal yang seburuk itu dan mereka dapat untuk meretasi laut yang begitu bergelora, yang begitu dahsyat dengan sebuah kapal yang kecil yang buruk begitu. Sedangkan mereka beratus-ratus di atas kapal itu, dengan macam bagaimana mereka mahu membuang air besar, bagaimana mereka mau kencing, bagaimana mereka mau tidur ya.
Dan saya fikir ini adalah salah satu seperti lakonan saja. Saya fikir mereka ini daripada Bangladesh itu, mungkin mereka naik sudah sebuah kapal yang mewah, yang besar ya. Dan apabila untuk sampai, sudah hampir sampai ke Aceh ataupun sampai ke tempat tujuan mereka itu, mereka akan tukar dengan kapal yang nampak buruk supaya kita kasihan dengan mereka. Itu saya rasa, saya fikir begitulah guys. Masakan kapal yang sekecil itu dapat menempuh ombak yang begitu besar dengan menampung orang yang ramai ya. Tapi kalau apa yang teman-teman fikir, apa yang saya kata itu betul ataupun salah, teman-teman bisa koreksi lah di bawah ni ataupun bisa betulkan lah apa yang saya katakan tu guys ya. Okey, kita lanjut dengan apa yang kata Mbak ni tadi. Okey, saya hanya terfikir saja ke situ tadi. Jadi saya cakaplah sekarang. Okey. Wah, orang-orang kami dihantar pulang lagi dengan orang Indonesia. Ternyata mereka tidak diterima di Indonesia. Jadi jangan sampai lagi kita ada pikiran mau ke negara itu, ternyata kita tidak diterima di sana. Itu jauh lebih sangat bijaksana kalau kita lakukan daripada kita menerima mereka. Yang mana saya takutnya bisa dipastikan pun kalau menerima mereka tingkat kriminal akan bertambah tinggi, Ustadz. Sedangkan kriminal Indonesia pun luar biasa mantapnya. Bukannya rendah kriminal Indonesia nih. Jadi kita kurangi lah segi kerjaan kita. Maka ya guys, sebentar ya. Memanglah kalau rakyat sudah ramai, kriminalnya pun ramai. Pasti, itu pasti ya. Masakan kalau rakyatnya ramai, kriminalnya kurang. Lagi mau ditambah dengan Rohingya lagi. Itu wah, sudah menambah parah ya. Okey. Rendah kriminal Indonesia nih. Jadi kita nih kurang-kurangi lah segi kerjaan kita. Maka ada negara yang sangat baik menerima mereka, serumpun dengan mereka, sebahasa pula dengan mereka. Dan mereka di sana bisa hidup dengan bahagia dan normal karena orang Bangladesh sangat baik hati. Cocoklah dengan mereka tuh. Karena mereka tidak cocok dengan orang kita. Saya ada lihat Ustadz bilang, katanya Ustadz bilang boleh saya tampung semuanya. Sebelum Ustadz bilang begitu, itu memang ide yang sangat mulia, sangat tulus dari hati Ustadz. Tapi sebaiknya kita cari jalan yang lebih baik lagi. Kalau seandainya Ustadz sayang kepada mereka, suatu saat bolehlah Ustadz undang mereka main-main tuh nggak apa-apa, tapi tidak menetap. Kalau mereka menetap, tidak menutup kemungkinan keluar mereka dari pesantren Ustadz, berkelanalah dia se-Indonesia nih. Ustadz, sayanglah lihat rakyat Indonesia. Kami ini banyak yang bekerja di luar negeri hanya untuk mencari sesuap nasi dan sepetak tanah. Tiba-tiba datang orang asing dengan muka memelas, kita kasih pulau. Aduh, ya Allah. Kemanalah hati kalian nih, para pemimpin? Tolonglah, sayang-sayanglah sedikit dengan rakyat sendiri. Kalian ini lucu lah, saya tengok. Kalian sayang sekali dengan orang yang datang. Orang yang baru tuh, tapi dengan rakyat kalian kurang nggak sayang kalian. Kalau seandainya kalian kasih mereka tempat dan kalian kasih mereka pulau dan kalian kasih mereka makan suplai setiap hari kayak gitu, betul-betul lah kalian nggak sayang dengan kami. Terus kalau kami tidak kalian sayangi, kalian berharap kami sayang kepada kalian? Oh tidak, nggak mungkin lah. Tolonglah. Jadi kami kalau tidak minta tolong kepada kalian kemana lagi ya? Selain kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi kepada kalianlah kami berharap semua ini bisa berubah. Benar. Nah, untuk itu Ustadz telah memberikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik, maka itulah yang terbaik, negara Bangladesh. Terima kasih Ustadz, semoga semuanya ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Salam dari anak Indonesia. Ternyata ada ide juga, sebaiknya di rumah Ustadz saja. Oke, kalau ini memang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daripada masnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya selalu berdoa kepada sampean semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Sehingga bisa mengawal NKRI dengan bagus. Iya, dengan bagus. Jangan sampai NKRI ini pecah. Benar. Saya sering mengatakan, sering berdoa kepada teman-temanku. Saya doakan kepada Allah. Saya mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga teman-temanku di seluruh penjuru tanah air diberikan sehat lahir dan batin sehingga bisa mengawal NKRI dengan baik. Jangan sampai NKRI ini pecah. Mari kita berbuat baik demi mewariskan anak cucu kita yang akan datang dengan kedamaian. Tanpa ada. Benar guys kata oleh Mas ni ya. Kita haruskan mewariskan tanah kita, harta kita ini untuk anak cucu kita yang akan datang, bukannya untuk warga Rohingya. Itulah sebenarnya yang mau disampaikan ya. Saya sambung saja. Jadi saya heran dah. Itulah yang terjadi pada sekarang Malaysia ya. Kita harapkan
kerajaan Malaysia juga dapat menyelesaikan masalah Rohingya yang sudah makin banyak juga di Malaysia ini ya. Dan sekarang ini sudah merebak sampai ke Indonesia. Jadi kita sepatutnya cari solusi bagaimana untuk memberi mereka keluar daripada negara kita ini supaya mereka ada tempat yang lebih baik untuk mereka ya, seperti kata oleh Mbak tadi, pulangkanlah mereka ke Bangladesh kerana orang Bangladesh sana lebih menerima mereka lebih baik lagi ya. Konflik. Maka dari itu stop. Pengungsi Rohingya di stop dan dipulangkan. Dipulangkan demi anak cucu kita. Ya. Demi anak cucu kita. Jangan dihiraukan orang-orang yang sok pahlawan. Sok pahlawan benar. Jangan dihiraukan. Ini demi anak cucu kita. Karena dirasa di hati sudah gak enak. Neng hati wis ora enak dirasa nih. Maka dari itu jangan diteruskan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dengan sangat dan hormat kepada pemerintah. Ya. Secepatnya itu ditangani dan secepatnya diusir. Jangan sampai ada imigran baru dari manapun menginjak tanah Indonesia. Ya. Harus ditolak demi anak cucu kita. Demi anak cucu kita. Marah betul masnya. Kita harus berpikir masa depan anak cucu kita. Ya, benar sekali. Berpikir masa depan anak cucu kita. Dari saya, mungkin kalau ada yang salah, saya minta maaf. Sekali lagi, jangan dihiraukan orang-orang yang berbicara sok pahlawan. Jangan dihiraukan orang-orang yang berbicara sok pahlawan. Ulang lagi. Mari kita berpikir anak cucu nanti ketika kita sudah meninggal, mari kita wariskan anak cucu kita. Kita warisi anak cucu kita dengan kedamaian, dengan ketentraman, hidup di tanah bumi pertiwi tanpa ada konflik. Maka dari itu sekali lagi, stop imigran Yaman, stop imigran Belanda, stop imigran manapun, stop imigran Rohingya, semua harus ditolak. Jangan sampai ada imigran baru menginjak tanah tumpah darah bumi pertiwi kita. Nanti bertambah-tambah lagi anak cucu kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin syuting bang ya. Mereka atau warga Aceh dan sekitarnya menolak bukan berarti membenci, menolak bukan berarti tidak memanusiakan, atau menolak bukan berarti tidak benci seagama atau seiman, tidak. Mereka itu sudah paham betul. Karena apa? Dari tahun 2015 atau sebelumnya mereka dijadikan tempat langganan. Garis bawahnya warga Aceh dan sekitarnya sudah paham karakter mereka. Dan kedua, utamakan rumah kita dulu, warga Aceh dan sekitarnya. Sampai detik ini pun masih banyak yang perlu dimanusiakan, terutama warga Aceh ya. Utamakan rumah kita dulu ya. Dan ketiga, mohon maaf nih bang, orang yang udah pernah belajar ilmu bab madorot pasti tahu. Mereka itu sudah tahu. Dan kita nggak perlu membuat opini panjang lebar. Kalau kita niat ikhlas membantu, tidak harus pandang agamamu apa, kamu seiman apa tidak, tanpa harus membawa hadis gitu bang. Oke, makasih ya bang ya. Banyak warganet yang menyangkal ucapan Dery Sulaiman. Bagaimana menurut kalian dan opini kalian soal ucapan Ustadz Dery Sulaiman? Oke guys, dari apa yang kita reactionkan tadi, apa yang kita dengar tadi, dikatakan Ustadz Dery Sulaiman menyatakan idea untuk menampung pengungsi Rohingya di Aceh, dan dia sedang membangun pesantren di Tasikmaya dengan 2 hektar tanah guys. Dari apa yang kita tonton juga tadi, katanya Ustadz berharap para pengungsi dapat bekerja mondok dan belajar di sana. Selain itu, akan ada public government katanya untuk memberikan pekerjaan untuk warga Rohingya itu. Dan Ustadz mengundang pengungsi Rohingya ke pesantrennya, dan
siap menerima mereka. Wow, sangat baik hati ya ustaznya. Jadi guys, apa yang ustaz itu mahu lakukan untuk para Rohingya itu, jika kita fikirkan daripada sudut positif lah, mungkin dia seorang ustaz dan akan mungkin dapat mendidik para Rohingya ini menjadi warga yang lebih bersyukur lagi dan boleh mengajar mereka mendalami lagi tentang agama Islam. Tetapi di sisi lain jelas guys, kita lihat respon dari warga Indonesia terutamanya di Aceh, kita lihat beragam ya, beberapa menyambut baik cadangan ustaz itu dan sementara yang lain menolak idea ini, dan beberapa warga merasa bahawa Rohingya seharusnya dikembalikan negara asalnya ataupun dikembalikan ke Bangladesh kerana dianggap imigran ilegal dan dikatakan berpotensi untuk meningkatkan tingkat kriminal guys, dari yang kita reactionkan tadi. Dan seorang pria minta maaf dan mendesak agar orang-orang yang mengungkapkan penolakan tidak dianggap membenci atau tidak kemanusiaan, tetapi dia menekan bahawa penolakan tersebut lebih terkait dengan kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi. Kalau difikirkan apa yang dikatakan pria itu pun betul juga ya. Kita bukan menolak warga Rohingya ini, tetapi lebih pada kekhawatiran kita akan dampak sosial dan ekonomi. Dan ini dari pengalaman saya sendiri dan pengalaman warga negara Malaysia guys. Seperti yang saya katakan di tengah-tengah video reaction tadi, kita lihat apa yang sudah warga Rohingya lakukan di Malaysia. Mereka sudah berani meminta hak mereka dan mereka sudah berani minta tanah. Malah anak-anak serta ibu-ibu ramai yang terlihat meminta sedekah di kota-kota Kuala Lumpur, kota-kota besar atau di persimpangan lampu isyarat ataupun traffic light guys. Dan ada yang sampai anak kecil Rohingya sampai berani guys memarahi pemandu jika tidak dikasih uang di perhentian traffic light ketika mereka minta sedekah itu. Jika tidak dikasih uang, mereka memarahi pemandu itu. Dan ada juga kita lihat warga Rohingya sampai berani membuka sekolah haram untuk anak-anak warga Rohingya. Kita lihat sampai begitu sekali mereka berani minta tanah dan mereka berani membuka sekolah haram guys. Dan itulah yang sudah terjadi di Malaysia ini. Jadi guys, saya juga bertanya, adakah ustaz itu mahukan Aceh ataupun Indonesia mahu jadi seperti yang sudah terjadi di Malaysia? Jadi fikirkanlah ya. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman juga bisa komen di bawah komentar ini. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.